ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mutiara Asisi Hombing. Kepada Mutiara disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mutiara Asisi Hombing, NIM 12320521641. Saya dari kelas B Ekonomi Syariah angkatan 23. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan 10 judul modul. Judul yang pertama yaitu tentang asbabun nuzul. Sedangkan secara syariat adalah sebab yang mengiringi turunnya ayat Al-Quran kepada Rasulullah sebagai respon atas permasalahan atau pertanyaan. Nah, macam-macam asbabun nuzul itu ada dua. Yang pertama, ta'adud al-asbab wan nazil wahid. Yang kedua, ta'adud an-nazil wal asbab wahid. Judul yang kedua yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran adalah sumber hukum yang paling otoritas. Di dalam Al-Quran juga menekankan pada keadilan, kasih sayang, dan juga penghormatan hak. Nah, Al-Quran dilengkapi dengan hadis sebagai penjelasan dari Al-Quran tersebut. Metodologi tafsir itu penting untuk adaptasi zaman. Tentangan modern, ada sekularisasi, globalisasi. Terus dalam Al-Quran juga membangun sistem hukum yang adaptif dan relevan. Judul yang ketiga yaitu konsep hukum Islam dalam Al-Quran. Prinsip hukum Islam adalah dasar yang melahirkan aturan-aturan hukum sekaligus menjadi jiwa dari sistem hukum itu sendiri. Prinsip ini tidak hanya berupa aturan normatif, tapi juga mengandung nilai etis dan spiritual yang menjadikan hukum Islam hidup, berkembang, dan juga relevan. Judul yang ketiga yaitu studi Al-Quran tentang etika dan moral. Etika adalah pedoman atau bagaimana manusia bertindak melibatkan aspek lahiriah dan batiniah. Sedangkan moral berasal dari kata Latin yaitu moralitas dan dalam bahasa Arab dikenal sebagai akhlak. Artinya ajaran tentang baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Berasal dari agama, kodrat manusia, adat istiadat, dan juga hukum. Judul yang keempat yaitu konsep tauhid dalam Al-Quran. Konsep tauhid merupakan satu konsep utama yang menjadi asas dalam semua sudut. Tauhid yang berasal dari kalimat Arab tauhid merupakan satu konsep yang melambangkan kepercayaan monoteisme dalam Islam yang percayai bahwa Tuhan itu hanya satu. Tauhid adalah prinsip umum. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la ilaha illallah. Judul yang kelima yaitu konsep keadilan dalam perspektif Al-Quran. Keadilan diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa seseorang yang hendak menetapkan hukum maka tetapkanlah dengan adil. Judul yang keenam yaitu masuk ke judul yang keenam yaitu konsep pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Pendidikan dalam Al-Quran adalah proses membentuk manusia beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Istilah seperti tarbiyah, ta'lim, mau'izah hasanah, dan tausiah menunjukkan bahwa pendidikan mencakup aspek intelektual, moral, spiritual, dan sosial. Tujuannya adalah melahirkan pribadi muslim yang seimbang maupun berperan sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di bumi demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Masuk kepada judul yang ketujuh yaitu studi Al-Quran tentang etika berkomunikasi. Pengertian etika berkomunikasi adalah aturan tentang perilaku manusia dalam menjaga lisannya dari ucapan yang tidak berarti dan akan membawa kemudorotan baginya di dunia dan akhirat. Etika komunikasi adalah aturan tentang perilaku manusia dalam menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak berarti dan akan membawa kemudorotan baginya di dunia dan juga akhirat. Lanjut ke judul yang selanjutnya, studi Al-Quran tentang pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengontrol nafsu, emosi, dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku impulsif, kemampuan untuk mengantisipasi peristiwa, serta kemampuan untuk membuat keputusan. Judul yang selanjutnya yaitu Mukjizat dan I'jaz Al-Quran. Mukjizat adalah sebuah kejadian yang di luar dari kebiasaan yang bertentangan dengan tradisi atau bisa disebut dengan khawarik al-adat yang dikutip oleh Nabi sebagai bentuk bahwa ajarannya adalah benar. I'jaz adalah keistimewaan Al-Quran yang tidak dapat
duplikasikan atau disamakan oleh manusia karena keindahannya bahasa dan susunan maknanya. Dari saya lanjut, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutiara Asih yang sudah menjelaskan. Kita memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh Muhammad Iqbal. Kepada Iqbal disilahkan. 1, 2, 3. Baik, saya akan bertanya kepada Mutiara, apa itu keadilan dalam perspektif Al-Quran? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apa itu keadilan? Keadilan adalah sesuatu yang sama, tidak berat sebelah. Sebagaimana Allah telah memerintahkan dalam Al-Quran bahwa pemimpin itu harus adil. Baiklah, terima kasih kepada Iqbal yang sudah bertanya. Pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Lia Anggi Afrianti. Kepada Lia Anggi disilakan. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan bertanya kepada Mutiara Asih Siombing, yaitu apa yang dimaksud dengan mukjizat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Mukjizat adalah suatu kejadian yang di luar dari kebiasaan atau bisa disebut khawarik al-adat yang diberikan kepada Nabi sebagai bentuk bahwa ajarannya adalah benar. Terima kasih kepada yang sudah bertanya dan kepada pemateri yang sudah menjawab. Sesi selanjutnya adalah sesi penutup yang akan disampaikan oleh pemateri. Kepadanya disilakan. Baiklah, sekian presentasi 10 judul dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.